Pertama tentu mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang mana pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan rangkaian kegiatan dengan kondisi apa salawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat dan kita semua sebagai umatnya yang mudah-mudahan selalu patuh dan taat pada adanya sampai akhirnya. Amin ya Allah. Bapak Ibu sekalian dan saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini saya menerima surat dari DPC Apdesi Kabupaten Pangandaran tertanggal 29 Mei 2020 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran perihal atau nomor 1 garing Apdesi _5 Romawi garing 2020 bersifat penting perihal permohonan audiensi dan pengaduan. Alhamdulillah pada hari ini, mohon maaf, awal permohonan itu pagi hari tanggal 2 pagi hari jam 9, karena tadi kami ada di fraksi dari Perjuangan ada web seminar melalui virtual terkait dengan kelahiran Pancasila, dan termasuk ada beberapa narasumber yang menyampaikan. Narasumber utamanya Pak Dr. siapa tadi? Dia mantan BPIP yang luar, ya. Pemikirannya sangat luar biasa terkait dengan Pancasila. Kita mulai acara audiensi ini, tentu pada kesempatan yang berbahagia ini masih bau ketupat lebaran, masih bau ketupat lebaran, masih dalam suasana Idul Fitri. Mudah-mudahan kegiatan mulai dari Ramadan sampai ke Idul Fitri, mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa menjadi sebuah amalan kita yang mudah-mudahan Allah bisa memfitrikan kita, mensucikan kita di bulan yang sangat berkah. Itu kami atas nama pribadi pimpinan DPRD Kabupaten Pangandaran mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri dengan izin wal faizin. Mudah-mudahan mohon maaf lahir batin, dan tentu mungkin ya disengaja maupun tidak disengaja ataupun sikap kebijakan yang disampaikan selama ini secara kelembagaan ada yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, baik secara pribadi maupun secara kelembagaan ataupun kedinasan. Permohonan yang audiensi dengan pengaduan, tentu kita akan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Apdesi. Ya, walaupun saya sudah mendapatkan surat yang ada beberapa kronologisnya, ada beberapa narasi yang memang kemarin telah terjadi sesuatu yang mengguncangkan dunia maya, bagi khusus di Kabupaten Pangandaran. Tetapi ya karena memang medsos ini tidak sebutnya hanya kabupaten, saya yakin ini se-Indonesia. Ya, saya yakin se-Indonesia, bahkan di Pawo luar negeri, karena ada saudaranya Pawo yang telepon, ya, yang telepon ke Pawo ngecek Pawo lain, dan soal awak badan isi wadian, ya, mengucapkan. Dan tentu saya juga
terlepas dari persoalan verifikasi lalu klarifikasi dan sebagainya, saya atas nama kelembagaan tentunya mohon maaf ya, walaupun yang dilakukan itu bukan atas nama lembaga, atas nama pribadi, tetapi memang melekat ya, melekat tetap ditulisnya di sana adalah anggota DPRD. Tentu secara kelembagaan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang dilakukannya ini juga mempunyai alasan yang pasti, dan saya juga selaku lembaga tidak bisa katakan membenarkan dan sebagainya, karena memang nanti ada proses ya, ada tahapan-tahapan yang dilakukan. Dan itu pandemi corona ini menguji kita semua, ya, menguji kesabaran, menguji ketaatan, kepatuhan, ya, dan mungkin keimanan kita juga diuji oleh corona atau COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, yang terhormat Ketua Pimpinan Komisi-Komisi, yang terhormat TNI Polri yang hadir, yang terhormat rekan-rekan media massa, hadirin semuanya yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya sebagai jurubicara, mungkin kalau saya katakan jurubicara atas kejadian yang diperbuat oleh salah satu anggota DPRD yang sebetulnya perlu diketahui bahwa beliau juga pengurus HPSI, Pak Ketua, masih tercatat sebagai pengurus HPSI ya, karena ada beberapa pengurus HPSI yang sekarang jadi anggota DPRD. Saya kurang tahu apakah boleh atau tidak menurut tadi di DPRD. Yang terhormat Pak Ketua, sebelum dengan pendapat pada kesempatan ini sesuai dengan surat kami, yaitu ada audiensi dan pengaduan, maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan atau membacakan surat pengaduan kami terlebih dahulu. Pada 2020, yaitu 2 Juni 2020, pada yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Pak Didi, nomor surat 2 APC 5/2020, sifat penting panggilan tidak ada perihal pengaduan dugaan pelanggaran oleh Haji Oman Rohman SIP, anggota DPRD Kabupaten Pangandaran periode tahun 2016-2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, sebagai bagian dari masyarakat yang peduli dan selalu berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good government, upaya penegakan hukum yang berkeadilan dan penegakan cipta DPRD, dengan ini DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Kabupaten Pangandaran mengajukan pengaduan pelanggaran oleh Haji Oman Rohman SIP selaku anggota DPRD Kabupaten Pangandaran periode tahun 2016-2024. Pertimbangan yang dapat dijadikan dasar pengaduan ini antara lain: 1. Pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020, Haji Oman Rohman mendatangi tempat isolasi mandiri di tempat khusus Desa Kertaharja, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, dan Haji Oman Rohman tanpa hak membubarkan ODP yang sedang menjalani isolasi mandiri di tempat khusus tersebut. 2. Bab 2 bagian kedua pasal 3 ayat 1 Peraturan DPRD Kabupaten Pangandaran nomor 1 tahun 2011 tentang tata tertib mengatur ayat 1 DPRD mempunyai fungsi A. Pembentukan perda, 2. Anggaran, dan C. Pengawasan. 3. Bab 3 pasal 9 Peraturan DPRD Kabupaten Pangandaran nomor 1 tahun 2011 tentang tata tertib mengatur isi sumpah dan janji anggota garing ketua garing wakil ketua DPRD Pangandaran, diantaranya akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4. Bab 5 pasal 40 huruf B, D, E, dan H
Peraturan DPRD Kabupaten Pangandaran Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata tertib mengatur anggota DPRD mempunyai kewajiban huruf B. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf D. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Huruf J. Menaati tata tertib dan kode etik. Huruf H. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 5. Bab 13 pasal 170 sampai dengan pasal 161 Peraturan DPRD Kabupaten Pangandaran Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata tertib mengatur tata cara pelaksanaan fungsi dan pengawasan. Nah, asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas tidak menyalahgunakan kewenangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan pasal 10 ayat 1 huruf E dan penjelasannya. Asas ini mewajibkan setiap badan dan atau pejabat pemerintahan untuk tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan atau tidak mencampur adukan kewenangan. 7. Ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 badan dan atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang. Larangan itu meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampur adukan wewenang, dan atau larangan bertindak sewenang-wenang. 8. Pada saat ini di mana ada pandemi virus corona disease atau COVID-19, dari pemerintah pusat sampai pemerintah desa sedang berupaya dengan daya dan upaya yang dimiliki untuk mengadakan pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran virus corona, dan itu telah diberikan sebagai berikut. 1. Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar. B. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat coronavirus disease. C. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan coronavirus disease sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan coronavirus disease. D. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran coronavirus disease sebagai bencana nasional. E. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease. F. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 Menkes 289 tanggal 1 Mei 2020 tentang penetapan pembatasan sosial berskala besar di wilayah Provinsi Jawa Barat dalam rangka pencegahan penanganan coronavirus disease 2019. G. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penanggulangan coronavirus disease 2019 di wilayah Provinsi Jawa Barat. H. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam pencegahan dan penanganan pandemi coronavirus disease 2019. 9. Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular mengatur barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp1 juta. 10. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan mengatur setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan karantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan atau menghalangi penyelenggaraan karantina kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp100 juta. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka kami APSI Kabupaten Pangandaran berpendapat perbuatan Haji Oman Rahman Mesifa sebagaimana dikemukakan di atas diduga melanggar etik, tatib, administratif dan pidana. Untuk itu, kami APSI
ke Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Pangandaran. 2. Untuk pelanggaran administratif, kami memohon ke Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran untuk melanjutkan ke Aktif Kabupaten Pangandaran. 3. Untuk pelanggaran pidana, kami mendukung Kepala Desa Kertaharja yang telah menempuh jalur hukum. 4. Kami mohon kepada Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran untuk mendorong proses hukum peristiwa ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan menjunjung tinggi asas penegakan hukum yang berkeadilan. Demikian saudara-saudara ini kami sampaikan atas perhatian yang diberikan. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami DPC APSI Kabupaten Pangandaran atas nama Sekretaris Umum Sekretaris 1 Saifuddin SPDI ditandatangani atas nama Ketua Umum Wakil Ketua Sugiono Esa ditandatangani. Keputusan disampaikan kepada yang terhormat Ketua BK DPRD Kabupaten Pangandaran. Demikian Pak Ketua yang bisa sampaikan kaitan dengan pengaduan yang disampaikan oleh Pak Ketua untuk Pak Haji Oman Rahman yang telah membuat yang telah disampaikan dan kami mohon untuk ditindaklanjuti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saya sangat memahami apa yang disampaikan tadi oleh juru bicara terkait beberapa regulasi yang mengatur tentang kedprd-an, tentang pelanggaran tata tertib dan etik, lalu tentang persoalan melawan hukum, ya ada beberapa peraturan perundang-undangan baik yang lebih khusus tadi Pak sampaikan juga ada terkait dengan peraturan tentang aparat hukum atau aparat pemerintah gitu kan. Dan ada beberapa kajian terkait dengan persoalan kesehatan. Pengadaan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1989 tentang penyakit menular, lalu Undang-Undang Nomor 6 tadi disampaikan 2007 ya, dan sudah cukup komplit kalau dari sisi regulasi yang ada. Tuntutannya hampir sama, hanya bedanya KUHP, ada yang KUHP termasuk yang penyakit menular itu karena memang 1989 gitu kan. Jadi masih 1 juta yang disampaikan. Kalau yang 100 juta itu yang nomor 6 tahun 2020 atas nama lembaga DPRD sangat mendukung apa yang akan dilakukan ataupun proses hukum yang berjalan. Ya, tidak ada upaya dari DPRD untuk menghalangi itu. Ya, silakan proses hukum berjalan dan tentu juga kami punya kode etik, ya, punya kode etik dan tentu itu juga kewenangan kami. Kalau urusan hukum saya hanya mendukung, hanya mendorong, hanya mendukung ya, apa yang dilakukan dan apapun putusannya. Ya, tentu kami juga tidak bisa menghalang-halangi, ya, dan tidak ada kewenangan DPRD untuk itu, ya, karena tahapannya ada, mekanismenya ada. Kita paham benar bagaimana, karena saya selaku ketua DPRD juga menjadi wakil ketua gugus tugas di kabupaten. Kita juga di DPRD membuat gugus tugas, walaupun lebih kepada upaya pengawasan. Ya. Semua berjuang. Di akhir pemerintah desa yang justru menurut saya menjadi garda terdepan. Pak Bupati luar biasa. Tidak ada jam, tidak ada detik tanpa memperhatikan persoalan COVID-19. Selalu berpikir, selalu membuat langkah-langkah strategi dan sebagainya. Bahkan kalau kita simak, Pangandaran ini selalu melakukan satu langkah atau 3 langkah ke depan dibanding dengan kabupaten lain. Memotong mata rantai COVID. Ya. Jadi kita sangat memahami benar bagaimana sulitnya, bagaimana persoalan masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan. Bahkan penyakit dikirim itu tidak berkabupaten. Kan pengertian saya, penyakit dikirim ini dibawa oleh
dikirim oleh pemudik. Saya sempat kaget begitu Pak Bupati menyampaikan harus buat isolasi khusus. Ini kemana arahnya gitu? Saya juga sering waktu sebelum ditetapkan mana tempat yang menjadi isolasi khusus, saya juga berkunjung ke beberapa desa. Ke Cibulu, saya lihat SMK di sana dan sebagainya. Ke Kalibutan, saya lihat. Di Langkat, di Cimeran, saya lihat. Strateginya nanti seperti apa dan sebagainya. Bahkan kepala desa yang lebih paham berapa warganya yang berada bekerja di luar daerah dan sebagainya. Masih jauh lebih paham. Terutama di daerah Kalibutan sana tuh yang banyak bekerja di Jabodetabek. Bahkan yang di luar negeri, beda dengan di Pangandaran. Kalau di Pangandaran mau kerja kemana, nggak pernah ngomong sama kepala desa. Tapi kalau di apa, ya ada keluar Pangandaran lah, pasti kepala desa sangat memahami. Ya. Jarang ya Pak Deddy, di Pananjung misalkan orang mau kerja kemana, tahu-tahu kalau ada masalah baru tahu. Ya. Kalau pas kerja nggak tahu, begitu ada persoalan pasti tahu. Artinya apa? Ini berat nih. Ya. Awalnya memang kita agak sepele kelihatan, masyarakat juga agak sepele. Begitu ada kasus. Dan ternyata strategi yang dilakukan oleh Pak Bupati terkait dengan karantina khusus, ada yang menjawab. 2 kasus ya, di Padahara ini datangnya dari pemudik. Hanya pasti ada kelemahan juga gitu kan, ada kelemahan karena memang keterbatasan. Kelemahannya sesuai rencana keluar, harus beres isolasi naik. Ya, tetapi ya memang karena keterbatasan kita nggak punya alat dan sebagainya. Artinya apa? Isolasi mandiri atau isolasi khusus ini adalah merupakan langkah strategi yang sangat luar biasa untuk memotong penyebaran COVID. Ya. Nah di satu sisi saya nggak ngerti apakah paham tentang itu atau karena ada persoalan secara personal dan sebagainya, saya juga nggak paham. Ya. Saya sempat kaget dan saya juga marah. Karena satu itu bukan kewenangannya. Saya selalu perintahkan ke teman-teman untuk evaluasi keperbatasan di desanya masing-masing, di wilayahnya masing-masing, di dapilnya masing-masing, dan buat laporan ke saya. Sifatnya hanya melihat, memantau, mengkoordinasikan. Nggak boleh untuk melakukan langkah-langkah karena bukan kewenangannya. Ya. Begitu. Semua berjalan begitu. Cuma kita ada satu kejadian yang saya juga tahunya pas hari Senin. Ya, hari Senin saya baru tahu. Di waktu Lebaran hari Minggu saya baru tahu, Minggu sore saya baru tahu ada persoalan demikian. Dan itu sangat menyesal karena ya kita ngikutin kok. Ini strateginya tiba-tiba dihancurkan dengan pola-pola itu. Ya. Betul kalau tadi dia menyampaikan bahwa kegiatan ataupun pelakuan yang dilakukan itu bertentangan dengan baik peraturan perundang-undangan maupun KUHP. Ya. Karena di KUHP juga ada lagi, walaupun sifatnya hanya maklumat dari Kapolri, betulnya memerintahkan kepada anggotanya untuk menindak yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Karena ini bukan persoalan sepele. Jadi prinsipnya saya juga sudah komunikasi dengan pimpinan. Mohon maaf, 2 wakil ketua tidak hadir karena ada kegiatan lainnya. Tapi kami juga selalu komunikasi, ya, selalu komunikasi
evaluasi atau yang mengevaluasi yang hebat itu bukan orang lain, tetapi adalah diri kita sendiri. Saya selaku ketua DPR juga harus mengevaluasi diri. Apa kebijakan saya? Benarkah? Tidak benar. Termasuk bapak-bapak juga sebagai pemimpin di kepala desa. Ya. Saya sangat memahami kekesalan teman-teman para kepala desa, karena saya paham bahwa garda terdepan kemarin di detik-detik terakhir PSBB ini adalah kepala desa. Bagaimana kepala desa menggerakkan RT, RW, kepala dusun dan perangkatnya. Kelir-lir urusan bansos, tiba-tiba ada urusan mengalir ke diwahek begitu. Saya yakin saya tidak bisa sangat memahami kondisi secara emosional, secara psikis para kepala desa. Ya, kalau begitu warganet positif. Wah, coba kita kelihatan. Tapi kayak teman saya kursi mengadakan kursi. Ditelepon kita aktif, sehingga stres. Dipayahan apa gitu kan. Dan ini bahaya kalau karena ini kita belum selesai. Ya, kita belum selesai. Kalau ada yang melanggar ketentuan pemerintah, termasuk ketentuan pemerintah daerah dan ini dibiarkan, bagaimana kita ke depan? COVID-19 ini belum ada kepastian. Lepas kita dari PSBB ke new normal, walaupun di medsos macam-macam new normal ya, dia pikiran ayah mau bahasa Sunda nih. Ya. Nusuk ngomong wae nyurus-jurus kan masalah ya. Ya. Jadi ini juga harus dipahami, terutama di pemerintah desa. Ya, apa sih new normal ini? Nah, ini ada kelonggaran sedikit terkait new normal, tapi menurut saya ini tidak ngomong sanksi secara hukum, ya. Tergantung nanti apa yang persyaratan yang dikeluarkan oleh pemerintah bisa beda-beda, ya. Tergantung dari lokal kita. Tetapi sesungguhnya adalah ini harus berbasis kepada perubahan pola hidup. Lain beres PSBB, masker lepas. Justru harus menjadi sebuah kebiasaan. Membiasa masker dan mulut dan kumpul. Wih, semua berjenguk-jenguk nggak? Aku gitu kan. Ya, saya juga. Dan ternyata, nah ini harus ditularkan. Persoalan basis perubahan pola hidup baru ini harus dimulai dari keluarga, harus mulai dari rumah tangga. Sehingga kepala keluarga ini harus betul-betul diberikan pemahaman terkait dengan apa yang kita harus lakukan. Prinsipnya itu. Sikapnya sudah sama dengan DPRD, dan kami pun akan melakukan proses-proses itu, ya, akan melakukan langkah-langkah proses itu sesuai dengan kewenangan kami tentunya. Ya. Jadi sekali lagi terima kasih atas pengaduan pada kami, dan tentu mudah-mudahan juga menjadi sebuah kebenaran, ya, kebenaran terkait apa nanti yang harus kita lakukan, terutama nanti di teman-teman BK sesuai dengan kewenangannya. Itu barangkali Pak Kepala Desa, ya, Pak Sugiono yang disampaikan, insya Allah apa yang menjadi tuntutan tentu kami juga akan memegang dan melaksanakan, tidak hanya mencatat dan memegang saja, akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh para kepala desa. Ya, dan saya kan pesuruh dari Pak Gubernur juga. Kalau kepala desa memerintahkan, kira-kira gitu kan, sampai tidak dilaksanakan, tentu akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kewenangannya. Itu saja barangkali yang dari kami yang bisa sampaikan. Ya, yang
mungkin tadi nanti kita komunikasi harus melakukan langkah seperti apa dan sebagainya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu menurut tempat kami itu kan ada pelanggaran administrasi juga yang berkaitan dengan persoalan kewenangan. Nah itu kalau sebelum masuk ke urusan pidananya, kalau kewenangan itu ada harus kan diserahkan ke APIP. Nah itu permohonan kami ada saat ini untuk Pak Ketua menyerahkan ini ke APIP, itu bisa tidak? Ya itu bukan ASN. Ya. Walaupun undang-undang di akhir itu menyatakan DPR ini itu pejabat negara, ya, pejabat negara. Tapi memang ada beberapa yang mengatur tentang DPR. Ya. Mungkin nanti kewenangannya bisa berbeda. Kalau sekretariatnya mungkin bisa, ya, sekretariatnya bisa. Tetapi sebagai dukungan nanti bisa saja dilakukan, ya, sebagai dukungan. Hanya kan berbeda kan. Kaitan dengan tata tertib dan etik itu pasti tersendiri. Kita akan coba nanti yang usulan tadi, kita akan komunikasi nanti dengan Pak Fitur, ya, dengan inspektorat, lalu dengan dari kepegawaian dan sebagainya, kita akan komunikasi terkait apa-apa saja. Karena memang ada dua sisi yang sampai hari ini juga belum tuntas. Di satu sisi disebut pejabat negara, tetapi juga ada kewajiban-kewajiban pemerintah yang untuk pejabat negara ini seperti apa juga. Jadi belum selesai di paripurna, ya. Kalau menunggu sampai akhir kembali turun dulu dengan pejabat negara, jadi itu benar saya. Tapi kewajiban lainnya juga tidak terpenuhi oleh pemerintah pusat, ya, karena mungkin persoalan anggaran dan sebagainya. Nah ini yang nanti kita bisa. Persoalan hukum tentu saya akan mendukung sesuai dengan peraturan hukum. Lalu hal yang terkait dengan etik, ya, kita juga mempunyai kode etik tersendiri, punya tata beracara tersendiri dan sebagainya. Ya. Ujungnya nanti di mana tergantung nanti perkembangannya. Ya. Hanya prinsipnya tadi sudah sama. Ya. Bahwa ini betul sangat syarat dengan persoalan hukum, sangat syarat, termasuk KUHP juga, kena KUHP dan sebagainya. Di etik pasti. Ya. Hanya kita perlu proses, perlu tahapan sebagainya. Ada lagi? Dari saya, karena ini sangat untuk penyelesaian kegaduhan, dan sehingga kepala desa yang sudah capek-capek membuat aturan, membuat perdes tentang COVID-19 ini akhirnya membuat dalam satu tindakan salah seorang tapi saya memahami juga karena mungkin dalam situasi itu yang terjadi pada dirinya, jadi mereka juga tidak disadari. Saya juga memahami kalau itu kesalahan sebenarnya ada mana, tapi karena ini ada undang-undangnya, proses yang tadi dijanjikan oleh Pak Ketua, saya tunggu secepatnya dan mudah-mudahan ini cepat didengar oleh semua warga Pangandaran bahwa pelanggaran COVID ini pemerintah begitu serius menangani. Ada pelanggaran yang sudah dilakukan oleh salah satu anggota dewan, itu keterlambatan penyelesaian. Takutnya nanti kalau new normal itu datang, ini belum juga diselesaikan. Jadi saya mohon percepatan untuk penyelesaian masalah ini. Saya tunggu secepat-cepatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita buat tanggal 8 baru kita menuju BK, dan dari mulai tanggal 8 BK harus maraton, harus kencang agar tidak salah penanganan. Maka ada dua, kalau BK tidak ada maka bisa dibentuk pansus, gitu kan. Tetapi begitu kita menurut ketentuan paling lambat 7 hari kerja, ya, pimpinan menyampaikan, ya, pengaduan ini ke BK yang pas di tanggal 8. Itu yang korum, Pak, yang korum, gitu kan. Tapi nanti kan secara kumulatif
ini dari APC juga menyampaikan hal yang sama, dari forum pangan sehat juga menyampaikan yang sama, tuntutan yang sama, gitu kan. Dan saya dengar sudah ada langkah-langkah hukum yang dilakukan, tentu silakan nanti proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan, dan kami pun akan melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada di kami. Ya, calon, ya, insya Allah kita akan lakukan, karena saya tadi menyampaikan ini berbahaya kalau yang lain nanti juga bisa, kenapa yang ini juga bisa, kenapa yang lain tidak, dan sebagainya. Ya, dan ya mudah-mudahan kejadian ini juga menjadikan kita lebih kuat, menjadikan kita lebih kokoh, ya. Dan tentu ini juga pembelajaran buat kita semua bahwa apa yang salah satu tadi dilakukan oleh seseorang ini, seorang anggota dewan ini tidak baik, ya, baik menurut hukum maupun secara etik dan sebagainya. Walaupun ini hanya dilakukan oleh salah satu oknum, katakanlah oknum anggota DPRD Kabupaten Pangandaran. Ini artinya menular itu anggota DPRD merasa dengan kedudukannya seolah-olah disunat. Salah satu contohnya ini sudah terjadi. Mesti tinggal ya, kepala desa gawain juga rumah, mesti tinggal dicapai dan juga rumah, menangani COVID ini semuanya bagus, semuanya bergotong royong menangani ini, tapi seolah-olah ini tidak diabaikan atau diabaikan dan dihindarkan. Ini waktunya menular. Yang kedua, kalau yang selanjutnya, kalau bicara kode etik, saya tahu gini, salah satu perangkat kita melanggar kode etik, beberapa terjadi di beberapa desa, itu sanksinya bahkan bisa diberhentikan. Apakah ada di dalam kode etik DPRD Kabupaten Pangandaran yang bisa mengarah kepada sanksi terkait salah satu oknum anggota DPRD Pangandaran ketika melanggar kode etik itu? Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaksanakan apa yang menjadi tugasnya. Ya. Persoalan nanti terkait dengan sanksi seluruhnya sudah ada, Pak, di dalam kode etik. Pelanggaran kode etik itu ada. Hanya nanti kan perlu ada verifikasi, validasi dan sebagainya. Ya, perlu ada pemeriksaan. Bahkan BK kalau dalam penyelidikan tidak punya kemampuan bisa menggunakan petugas independen. Ya, jadi semua sudah ada ketentuannya. Ya, hanya nanti saya nggak bisa ngomong ini sampai ke sanksi yang terberat dan sebagainya. Nanti tergantung daripada proses. Ya. Karena kalau saya ngomong sekarang juga menyalahi kewenangan. Ya, walaupun saya ketua DPRD, saya bodoh dengan kawan ulah goblok. Ya. Saya bodoh dengan kawan saya goblok. Ya. Jadi saya nggak mungkin menyampaikan itu seluruhnya dari yang dipertanyakan itu memang semuanya ada. Hanya tinggal nanti tergantung tahapan mekanismenya. Ya. Bahkan kami katakan kalau BK dalam hal penyidikannya kurang kemampuannya, bisa mengusulkan untuk didatangkan penyidik independen. Ya, jadi sangat kuat. Fasilitasnya ada. Dan teman-teman di DPRD pun secara mayoritas sangat memahami bagaimana perjuangan kepala desa terhadap persoalan penanggulangan COVID ini. Ya. Paling ribet lah, gitu kan. Dan paling ujung itu, ngomongin ujungnya berhasil tidak berhasil tergantung dari kebijakan pemerintah desa, karena paling bawah yang paling menentukan. Ya, kadang-kadang lolos di mana di perbatasan, ya pasti RT RW ini mau lolos ke RT RW mah, itu perangkat desa, tugas desa dan sebagainya. Ya. Selanjutnya mudah-mudahan pembicaraan terakhir ini, karena intinya kan sudah semuanya sudah dimulai secara tuntas, lugas oleh ketua dalam hal ini Pak Kepala Desa Sejumul didampingi bodyguard-bodyguardnya.
hukum akan menjadi catatan. Itu saja kira-kira ya teman-teman ya. Komunikasi ya antara usulan-usulan kita dengan teman-teman di DPRD. Jadi ini kurang hidup Pak Ketua, dengan contoh barusan Pak Kepala Desa dari Semarang ingin pandangan, ingin tahu pandangan dari fraksi-fraksi lain. Di sini ada fraksi dari dulu kelihatan Pak Bowo, ya. Golkar juga kenapa tidak hadir, PKB, PKS kelihatan Pak Solehudin juga ada. Itulah intinya yang ingin kita, ya. Sebelum ke yang lainnya, itu saja usulan. Kalau boleh itu ada semacam ya interaksi yang hidup itu dalam audiensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurus APSI yang sudah mengadakan audiens. Dari kemarin juga pandangan sehat juga sudah, dan kami dari fraksi PDI Perjuangan memberi apresiasi kepada APSI yang sudah memberikan audiens ini, dan kami sangat berharap juga, kami dari fraksi PDI ini betul-betul ingin hal ini tidak dilanjutkan, dan ini sangat penting Pak Ketua, karena kalau tidak dilanjutkan juga ini berbahaya buat semua pihak. Jadi tetap kami fraksi PDI ini ikut mendukung apa yang sudah disampaikan oleh pengurus APSI. Terima kasih. Terima kasih dan juga dari Bapak Barisan atau APSI semua, apa yang sudah disampaikan dari koordinatornya terkait dengan adanya itu pernyataan sikap. Tentunya saya tidak bisa mewakili secara keseluruhan dari fraksi, karena itu belum ada kaitannya musyawarah fraksi, tapi tidak ada salahnya kami memberikan apresiasi kepada presiden yang sudah betul-betul memperhatikan perjalanan kaitannya permasalahan COVID-19 ini. Yang betul-betul apresiasi siang malam kami juga melihat dan juga menyaksikan dari Bapak Kepala Desa dari ujung Mangunjaya sampai Cimerang, yang jelas tidak kenal waktu, yang jelas tadi yang disebutkan itu gotong royongnya. Dan alhamdulillah terrealisasi dan bagus. Namun dengan keadaan yang seperti ini, ada hal-hal yang koyaknya yaitu minim, itu mogok, itu diselesaikan sesuai dengan mekanisme yang ada. Kami sangat mendukung tentunya, baik secara hukum maupun secara kaitannya sosial dan juga yang lainnya, otomatis kami sangat dukung. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang saya hormati dan seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan sore hari ini, atas nama fraksi kerja kami menerima seluruh masukan, aduan yang disampaikan oleh APSI dan siap mendukung sampai dengan tuntas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pimpinan atas kesempatannya. Dan sangat terima kasih pada APSI yang telah hadir di tempat ini. Dan mohon maaf, kelihatannya dusnya belum disilahkan, jadi belum dibuka. Pak Erik jauh-jauh dari langkah sebetulnya memakan sana dari prinsip begitu yang disampaikan oleh tadi dari perwakilan dari APSI, sebetulnya tidak perlu komunikasi lagi. Saya atas nama Ketua Komisi 4, atas nama Fraksi Persatuan sangat mendukung, karena
karena kejadian ini jangan sampai berulang. Anggota dewan tadi ayah nawan tuh nawan, ulah boleh gede-gede, ulah balaga aja pulang Cibubur mah. Dalam keadaan dia dilangkap pantai Cibubur, tikungan sama desanya. Ya prinsip, insya Allah. Jadi jangan ada ini karena terusnya PK buatan dewan nanti asal-asalan tidak di sini. Jadi di sini adanya badan kehormatan ini akan betul-betul mekanisme yang ditempuh semua fraksi yang ada di DPRD insya Allah mendukung apa yang tadi diusulkan oleh ABDC itu. Insya Allah secepatnya karena banyak pekerjaan yang lain Pak Kabar Desa banyak yang lain masa urusan gini aja terus ya. Yang penting ini lebih cepat pimpinan saya atas nama Presiden 3 supaya segera secepatnya begitu PK terbentuk langsung kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja bahwa ini baru update Pak yang ketersinggungan selanjutnya tim gugus tugasnya. Tim gugus tugas itu di dalamnya ada Babilisa, Babil Kamtibmas, BPD, dan tim banyak sekadar di UKS. Itu baru update. Kalau tidak ada kepuasan nanti dari update, gugus tugas yang mengajukan itu akan lebih melebar. Itu saya sebagai gambaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.